Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode 10 Mei sampai dengan 14 Mei 2021 ya. Jadi saya bahas 7 saham ya. Terus ini sahamnya campuran ya. Termasuk juga fluktuasinya lumayan tinggi sih menurut saya ya, dalam satu minggu terakhir ya. Jadi saya jadikan satu untuk sahamnya Sting, TAPG, NATO, Boga, BHAT, Bull, dan PEX ya. Jadi mudah-mudahan membantu bagi mereka yang bingung ya, mungkin mau buy atau sudah punya tapi kira-kira pasang trailing stopnya di mana, stop lossnya di mana, kalau mau tambah lagi di mana gitu ya. Jadi mungkin yang masih bingung ya. Jadi saya bahas Sing ya. Sing sebenarnya sudah saya bahas di analisa saham mingguan ya. Jadi saya ulang, maaf Sing, saya bahas di analisa saham harian ya, bukan di mingguan. Ini untuk yang di mingguan saya bahas. Untuk candlenya dia minggu lalu dia naiknya tinggi ya, dia higher low, higher high, dan close-nya tinggi banget ya. Kemudian kalau kita lihat di sini saya sudah bahas di analisa saham harian ya. Jadi kita perhatikan level yang ini ya, 176 ya. Jadi kalau yang sudah punya, jadi kalau dia turun di bawahnya 176 ya. Sebenarnya pasang trailing stopnya saya sudah sebutkan sebelumnya di level 182 dan 177 ya. Ada baiknya sih ngikut aja yang itu ya, 182 dan 177 ya. Ini yang sudah saya bahas sebelumnya, saya belum geser-geser. Kemudian bagi yang ingin buy ya, menurut saya tetap sama ya. Mungkin buy on weakness sekitar area yang saya kotak ini ya, 168 sampai dengan 172. Itu kalau yang mau buy on weakness ya. Jadi bukan berarti dia nyentuh 168 langsung buy, enggak ya. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound ke atasnya, mantul istilahnya ya. Jadi misalnya dia naik ke 169 atau 170, 172 gitu ya. Mulai minim 172 ke atas ya, kita berusaha mulai buy gitu ya. Kita perhatikan juga volumenya. Kalau kita lihat dari sini volumenya dia minggu lalu sih ada kenaikan ya, dan masih ramai ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya, yang belum punya ya tunggu buy on weakness di sini ya areanya, atau ya mau buy high sell higher boleh tunggu kalau berhasil naik. Ini di sini ada 199 ya, hanya 6 Mei. Kemudian kalau dilihat dari jauh dari mingguannya, ini di sini ya, ini jauh ke belakang mestinya di sini ya. Jadi saya kasih acuan 200 saja ya. Jadi yang mau buy hasil higher ya, karena saya sih minim kalau dia berhasil naik ke atas 200 ya, atau high-nya ini ya 199 ya. Jadi sebenarnya 199 sih tanggung ya. Jadi buy-nya kalau mulai naik ke atas 200 ya, maksudnya gitu ya. Kalau yang buy high sell higher, kemudian targetnya kurang lebih di Fibonacci ini ya. Kalau kita lihat 78,6%-nya Fibonacci retracement-nya di angka 210-an ya kurang lebih ya. Itu kalau mau tambah lagi. Jadi naik ke atas 200 buy, bagi yang belum punya ya, buy high sell higher. Naik ke atas 210 buy lagi, tambah lagi. Kalau berhasil naik lagi ke atas 216 boleh buy lagi, boleh. Maka target berikutnya mudah-mudahan dia berhasil breakout naik ke atas 234 ya. Jadi itu ya. Uptrendnya sejauh ini sih masih cukup baik ya. Weekly-nya juga bagus ya, daily-nya juga masih cukup baik. Tapi apakah potensial koreksi? Potensial koreksi ya. Selama koreksinya tidak turun di bawahnya 168 ya, saya rasa sih masih cukup bagus untuk hold ya kalau yang sudah punya ya. Jadi kurang lebih di area ini, atau kita pakai acuan Fibonacci retracement 38,2 ya. Jadi kalau kita pakai acuan yang low-nya yang ini low-nya tanggal 5 Mei ya, itu kurang lebih dekat dengan Fibonacci retracement 38,2%-nya ya. Jadi kita pakai acuan itu juga boleh juga ya. Jadi sekitar 162 ya. Jadi kalau selama dia bertahan di atas 162 masih ada harapan ya, seperti itu ya. Tapi saran saya sih agak ke atas ya. Saya pakai yang area saya kotak ini 168 lah ya. Kalau mau maksimum ya 162 lah. Kalau turun bawahnya 162 ya lebih baik jual dulu, karena dia resiko balik lagi ke bawahnya 150 ya. Kalau dia turun di bawahnya 162 seperti itu. Jadi ada kemungkinan ya, menurut saya ada kemungkinan minggu ini dia sideways ya. Sideways-nya mungkin ya, kalau dia sideways ya. Ini dia di area sekitar ini ya, yang saya kotak ini nih ya. Kalau dia sideways minggu ini ya, di sekitar 168 sampai dengan
190 ya, kurang lebih segitu ya. Itu kalau dia sideways. Jadi jangan terlalu agresif juga. Kalau sudah punya ya pasang aja trailing stop dan stop loss. Kalau belum punya ya, cara saya sih lebih baik sih buy high sell higher ya, kalau nggak takut ya, kalau berani ambil risiko ya. Naik ke atas 200 buy, naik lagi ke atas 210 tambah lagi, naik lagi ke atas 216 tambah lagi, seperti itu ya. Kemudian berikutnya TAPG ya. Nah, kita lihat di sini TAPG memang jarang saya bahas ya, karena dia barusan IPO ya, masih belum lama ya dia initial public offering. Kalau kita lihat di sini dia cenderung sideways ya memang ya, di antara sekitar area 680 sampai dengan 795 lah kurang lebih ya, sidewaysnya di sana. Jadi kalau sudah punya ya pasang aja trailing stopnya di 740 dan di low-nya 7 Mei ya, 725 ya, seperti itu. Kalau yang belum punya Pak Sunat, misalnya kalau saya maunya buy high sell higher, kira-kira buy-nya di mana? Ya, buy-nya kalau dia berhasil naik ke atas 795 buy. Tapi belinya jangan terlalu banyak ya, karena dia menguji ini breakout kemana kita juga nggak tahu ya. Kalau mau digambar Fibonacci extensionnya sih menurut saya sih kurang akurat ya, karena dia di sini candlenya dia masih cenderung sideways ya. Masa mau ditarik dari sini? Wong ini dia gap up terus kok ya. Jadi masih belum tahu istilahnya ya. Kalau dipaksa kalaupun mau dipaksakan analisanya Pak Sunar, kalau dia berhasil breakout ke atasnya ini ya. Ini hanya kan 795 ya. Saya coba kasih Fibonacci retracement-nya ya. Dari sini ke bawah ya. Kalau 680 ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 795 ya kan, maka ada kemungkinan target berikutnya extension Fibonacci extension 107,2% sekitar 820 sampai dengan 825 ya, seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini ini bisa dijadikan pedoman untuk pasang trailing stop juga bisa ya. Kalau dia turun di bawahnya Fibonacci retracement 61,8% ya, maka lebih baik jual dulu ya, seperti itu ya. Ini cukup rapi sih, Fibonacci retracement 61,8%, kemudian 50% ya, kurang lebih sekitar area ini ya. Kalau turun lagi ya dia akan testing kurang lebih sekitar area Fibonacci retracement 38,2% ya, sekitar area 715 sampai dengan 720-an ya, seperti itu ya. Kalau mau buy on weakness Pak Sunar, saya nggak berani kalau buy on breakout ya. Kalau buy on weakness ya saran saya ya daerah sekitar bawah sini aja. Ini kurang lebih areanya sekitar 675 sampai dengan 685 ya, seperti itu ya. Atau minim ya sekitar area ini. Ini kalau saya gambarkan areanya kurang lebih sekitar area 705 sampai dengan 720. Itu yang bagian buy on weakness ya. Untuk saham TAPG 705 sampai 720. Kalau turun di bawahnya 705 ya jual dulu. Ada kemungkinan dia testing area 680-an ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya NATO ya. Kalau kita lihat di sini weekly-nya dia cenderung sideways, lower low, dia close-nya higher, tapi high-nya masih lower ya. Jadi masih testing kurang lebih sekitar area 500-an ya, seperti ini ya. NATO ya. Kenapa saya bahas NATO-nya? Karena kalau kita lihat dari pergerakan 5 candle terakhir ya, 1 2 3 4 5 ya. Ada kemungkinan minggu ini dia masih lanjut naik, ada kemungkinan ya. Jadi kalau mau buy, saya bahas dulu yang sudah punya ya. Kalau yang sudah punya pasang aja trailing stop-nya ya di level ini saya gambarkan ya. Kalau sudah punya pasang aja di 535 dan di level ini ya 525 ya. Kalau belum punya Pak Sunar, saya mau beli NATO, boleh nggak beli sekarang? Boleh saja kalau mau beli ya sekarang ya. Dengan catatan kalau dia turun di bawahnya 525 lebih baik jual dulu ya, cut loss ya, karena ada kemungkinan dia breakdown di bawah 505. Maksimum kalau masih mau hold lah, masih sayang ya 505 lah maksimumnya ya. Tapi saran saya kalau buy sekarang ya spekulasi buy boleh saja, asal perhatikan level 535 dan 525 ya. Kalau turun 525 lebih baik jual dulu, maksimum ya 505 ya, itu saran saya ya. Kalau mau buy high sell higher Pak Sunar, saya nggak mau beli sekarang, saya maunya tipe yang buy on breakout, buy high sell higher. Kita lihat di sini memang volumenya choppy ya,
satu hari naik tinggi, kemudian nggak ada aktivitas, naik tinggi, kemudian berkurang gitu, naik turun berkurang gitu ya. Memang sahamnya ini choppy banget ya. Jadi yang suka resiko fluktuasi mungkin suka ya dengan saham ini ya. Ini kalau mau buy high sell higher ya tunggu dia sudah berhasil naik ke atas 555, buy. Belinya bertahap aja, naik ke atas 555, buy. Naik ke atas 570, buy. Naik lagi ke atas 580, boleh tambah lagi buy up atau average up ya, seperti itu ya. Kemudian target price-nya dia berhasil naik ke atas 610, buy up ya, tambah lagi ya. Kemudian dia berhasil naik lagi ke atas 640, boleh tambah lagi buy up ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini buy-nya bertahap aja. Kalau yang ingin trading buy ya, naik ke atas 535, buy. Naik ke atas 555, buy. Naik ke atas 570, buy. Kemudian naik lagi ke atas 580, buy ya, seperti itu ya. Jadi kita buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif. Masih ada peluang ya. Seperti itu. Kemudian saya bahas berikutnya Boga ya. Boga kalau kita lihat di sini analisa mingguan dia sideways ya, sideways-nya di area ini ya, yang saya kotak ini nih ya. Jadi kurang lebih sideways masih di area 1280 sama dengan 1420 ya, itu sideways-nya 1280 sampai 1420. Yang sudah punya ya pasang aja trading stop-nya di level ini ya. Sebentar saya kasih paskan di low-nya hari Jumat 1325 dan 1295 ya, atau 21290 lah ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di 1290 dan 1325 ya. Gitu. Kalau yang mau spekulasi buy ya, karena dia masih sideways ya, beli aja. Kalau mau buy Boga ya, buy-nya bertahap aja, naik ke atasnya ini ya, 1360 buy. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atasnya di sini ya, 1380 boleh tambah lagi, boleh buy. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya ini ya, 1405 boleh tambah lagi, buy up boleh. Jadi kalau yang suka trading sideways, ini kan lumayan ramai masih ya, boleh-boleh saja ya kalau di Boga ya. Naik ke atas 1360 naik buy, naik lagi ke atas 1380 buy up ya, tambah lagi, naik lagi ke atas 1405 tambah lagi. Ada kemungkinan target price-nya ya di mana Pak Sunar? Terdekatnya ya di sekitar ini ya. Ini resistennya yang dia harus tembus ya. Ini di 1435 ya, seperti itu ya. Jadi itu target price-nya 1435. Belinya bertahap aja ya, mulai dari 1360, 1380, 1405, 1435 dan seterusnya seperti itu ya. Berikutnya di level high-nya ini kurang lebih sekitar area 1495 ya. Mudah-mudahan dikasih ya kalau dia berhasil breakout ya, seperti itu. Kalau weekly-nya sih masih sideways ya. Kalau kita lihat sideways-nya dia lumayan lama ya. Ini lama banget ini, mulai dari 2020 sekitar Oktoberan ya, 16 Oktober, minggu 16 Oktober ya, sideways-nya lama ya. Makanya yang suka trading sideways kemungkinan Boga cocok ya. Istilahnya ambil 1-2% lah gitu ya. Maksudnya saya mau ambil 1-2% ya boleh aja kalau mau di Boga ya. 1360, 1380, 1405, 1435. Yang perlu diperhatikan 1290 ya. Kalau turun di bawahnya 1290, saran saya sih lebih baik jual dulu ya. Apalagi di sini kalau hitung persisnya 1280 ya di low-nya ya. Jadi kalau turun bawahnya 1280 sih lebih baik jual dulu semuanya karena dia sudah breakdown dari sideways areanya ya. Kalau kita lihat di sini di bawah 1280 ini kosong semua ya. Jadi dia turunnya bisa dalam ya. Jadi hati-hati aja. Kalau sekarang sih masih cenderung sideways di area yang saya kotak ini nih ya. Itu untuk Boga. Kemudian BHAT. Kita lihat untuk mingguannya dia tertahan di level Fibonacci retracement 1,8% ya, kurang lebih di 545 ya. Di sini swing low-nya 555 ya. Kalau kita lihat mingguannya sih dia lower high, lower low dan
lower close-nya kalau kita lihat di sini 585, ini sebenarnya 575 ya. 585 sama, close-nya sama tapi dia lower high dan lower low ya candlenya ya. Kalau yang sudah punya sih pasang aja stop loss-nya di 555 ya. Seperti itu ya. Kalau yang mau buy sekarang sih, kalau mau spekulasi buy on weakness boleh-boleh saja ya. Nah, kalau mau buy sekarang, asalkan kalau turun banyak 565 dan 555 ya, hati-hati ya, jual dulu. Kalau mau buy high sell higher, ya mungkin mulai dari 595 ya. Kalau berhasil naik ke atas 595 buy. Kalau naik lagi ke atasnya 610 buy. Kalau dia berhasil naik lagi Pak Sunar ke atasnya ini 625 boleh buy lagi, boleh. Target price-nya kurang lebih sekitar area ini ya, saya kasih areanya 645 ya. Jadi memang kecenderungan masih cenderung lesu ya, dia sideways ya. Kalau mau trading sideways ya kurang lebih boleh lah. Kalau naik ke atas 595 buy, atau buy sekarang langsung Senin buy boleh, tapi dengan catatan kalau turun bawahnya 565 dan 555 lebih baik jual dulu ya. Jadi kalau buy high sell higher ya minim ya 595 buy, naik ke atas 610 tambah lagi buy ya. Ya mudah-mudahan berhasil breakout ke atas 625 ya minggu ini ya. Ada peluang nggak Pak Sunar untuk breakout ke atas? Memang peluang masih ada ya. Kenapa kok saya membahas ini ya? Ya ini masih cukup bagus lah kalau dia selama bertahan di atasnya 555, ada peluang paling tidak di Fibonacci retracement 23,6% lah ya, di 660 ya kurang lebih ya. Ya memang risiko sih ya, marketnya juga kalau saya perhatikan masih lesu juga ya. Tapi kalau kita lihat di sini pembelian asingnya lumayan ya, mulai dari Desember ya sampai sekarang ya akumulasinya ya. Tapi ya yang penting ya kita sabar aja, fokus dan disiplin ya, itu kuncinya ya. Kemudian berikutnya mengenai bull ya. Bull kalau salah saya bahas ya, memang dia sideways di bawah. Yang sudah punya pasang aja trading stopnya di level 312 dan di level 302 ya. Seperti itu ya. Kalau belum punya, kalau kita perhatikan di sini dia memang cenderung sideways ya, area saya kotain ini ya. Jadi di area sekitar 290 sampai 320-an lah kurang lebih ya. Kalau mau buy Pak Sunar kira-kira gimana gitu? Kalau mau buy sih boleh saja ya, tapi buy-nya jangan terlalu banyak karena dia sideways ya. Mungkin nyicil aja ya, mulai dari 322 ke atas 322, kemudian naik lagi ke atasnya ini ya 328 buy. Kalau dia berhasil breakout ke atas 328, naik ke atasnya ini ya Fibonacci retracement 23,6% ya. Kalau kita perhatikan ini di sini, ini levelnya di area 340 ya, naik ke atas 340 boleh buy Pak Sunar, boleh. Maka target berikutnya ya kurang lebih dia menguji ini ya, dekat dengan Fibonacci retracement 38,2 ya, jadi menguji 362 ini ya. Kemudian dia berhasil naik lagi ya, target price-nya kurang lebih di sini ya. Sebenarnya target kita kurang lebih di sekitar area ini ya, 394 ya, Fibonacci retracement 50% nya. Tapi karena masih sideways di sini, kalau mau trading sideways boleh saja. Pak Sunar saya maunya buy on weakness, tunggu di mana ya? Tunggunya di sekitar area ini ya, 290 sampai dengan 300 ya. Itu yang bagi yang buy on weakness ya, tunggunya di sekitar sini. Kalau yang mau buy-nya nitip bertahap ya maksud saya ya, itu mulai dari kalau dia berhasil naik ke atas 322 buy, naik lagi ke atas 328 buy. Jadi buy-nya bertahap aja, tidak perlu terlalu agresif banyak-banyaknya ya. Kalau naik lagi ke atas 340 tambah lagi, naik lagi ke atas 362 tambah lagi gitu ya. Jadi santai aja, secukupnya ya, sampai kondisinya kalau dia berhasil breakout ke atas 362 cenderung lebih aman ya. Jadi ada kemungkinan dia sampai target sampai 394 ya. Itu kurang lebih untuk bull ya. Kenapa masih peluang ya? Kalau kita lihat di sini memang sebelumnya ya dia sideways cukup lebar ya di area yang saya kotak ini ya. Ya kan? Sekarang sideways lagi tapi di area sempit ini ya. Kalau kita perhatikan naik sideways, kemudian breakout, turun lagi sideways lagi. Nah, kalau dia selama nggak breakdown di bawahnya 292 ini ya, sideways-nya yang saya kotak ini ya ada kemungkinan dia rebound ke atas ya. Seperti itu ya. Kalau dari gejalanya seperti itu. Kalau kita lihat di sini ya, uptrend-nya sebenarnya sih masih cukup bagus ya. Tapi ya tahu sendiri, saham ini tiba-tiba liquid sekitar 2020 ya, awal-awal ya. Jadi hati-hati aja. Yang penting ya jangan terlalu takut juga. Yang penting ya jangan terlalu agresif juga ya.
secukupnya aja, sedang-sedang aja. Kemudian PEX ya, PEX sudah saya bahas dalam analisa harian. Tetap sama ya, saya nggak bahas ulang lagi sebenarnya ya, sekilas saja. Yang menariknya di sini yang sudah punya ya tinggal pasang ya, maksimum 77 ya. Kalau turun banyak 77, dia risiko kembali lagi ke 50 ya. Kalau yang belum buy, kalau mau buy sih saya tetap ya lebih baik tunggu kalau dia breakout ke atas 92 ya. Kalau mau spekulasi buy sekarang sih boleh-boleh aja, tapi pasang stop lossnya di 77 ya, turun banyak 77 lebih baik jual dulu. Jadi kalau mau curi start lebih awal ya, tunggu kalau berhasil naik ke atas 89 ya. Jadi naik ke atas 89 buy, naik ke atas 92 buy, terus naik lagi ke atasnya ini ya, vibrasi retracement 50%, naik ke atas 69 ya, maaf bukan 69, ini ketutupannya ini kurang lebih 97 ya, naik ke atas 97 buy ya, seperti itu. Targetnya di mana Mas Sunar ya? Targetnya kurang lebih sekitar 102 sampai 104 ya, di area vibrasi retracement 38,2%-nya ya, kurang lebih ya. Nah, dia masih naik lagi ke atas 104, maksudnya boleh tambah lagi boleh. Maka targetnya ya dia akan menguji 111 sampai 113 ya. Naik lagi ke atas 113 tambah lagi boleh aja ya. Maka dia targetnya ya sekitar 120 sampai 124 ya. Ya mudah-mudahan aja dia berhasil breakout ya. Seperti itu ya. Tapi terus terang aja secara fundamental dia masih jelek ya PEX ini ya. Reputasinya juga kurang bagus ya. Dulu right issue ya spektakuler ya. Sehingga saya spektakuler right issue-nya 2 kali atau 3 kali, dia berulang kali pokoknya ya. Kemudian belum ada perbaikan fundamental juga ya, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja kalau dari weekly-nya ya dia memang masih sideways ya, di bawah 1,8% masih resiko. Ya kita belinya bertahap aja ya, mulai dari 89, 92, 97, 104, 113 ya. Ya mudah-mudahan dikasih sampai 124 ya, seperti itu ya. Jadi sekian analisa saham mingguan untuk Sting, TAPG, NATO, Boga, BAT, Bull dan PEX ya. Ada 7 saham ya. Untuk periode minggu ini ya, 10 Mei sampai dengan 14 Mei 2021. Terima kasih.